Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ana Agun Dwi Arsana. Hari ini saya mau unboxing sebuah solder. Ini solder saya beli karena solder yang sebelumnya itu udah rusak. Akhirnya rusak gitu ya. Pernah mungkin kita unboxing solder yang ukurannya kecil tapi cepat banget panas, dan juga ada fitur standby-nya gitu. Dan itu akhirnya udah rusak. Sekarang kita beli lagi solder sejenis, cuman ini mereknya sama, cuman tipenya beda ya. Jadi untuk yang tipe sebelumnya itu awet bener awet gitu ya, karena dia sudah berapa tahun itu baru rusak. Ujung soldernya yang rusak, soldernya tidak rusak ya. Jadi catatan, ujung soldernya yang rusak. Saya males beli ujung soldernya, lebih baik kita ganti aja, upgrade ke solder yang baru. Ini solder ukuran mini. Mereknya adalah Miniware. Semua barang-barang dari Miniware ini ukurannya benar-benar mini ya. Dan ini tipenya sekarang adalah TS80P, Smart Soldering Iron. Gimana sih nyebutnya? Ya gitulah pokoknya. Ini masih kesegel. Kalau teman-teman lihat sebentar, di sini suhunya bisa sampai 400 derajat. Mantap. Inputnya 12 volt maksimum. Jadi yang sebelumnya itu bisa sampai 20 volt. Dan powernya 30 watt maksimum. Kita coba nanti 30 watt ini untuk nyolder gimana hasilnya gitu ya. Dan kita dapat di sini controllernya, soldering ujung soldernya, power plugnya, Type-C-nya, Type-C. Oh, berarti kita bisa ngidupin soldernya nanti pakai Type-C, teman-teman. Dapat hex key untuk masang ujung soldernya kayaknya. Dan buku petunjuk. Oke, ini kita buka dulu. Masih segelan. Kita lihat. Oke. Ini fiturnya ya, fiturnya Smart Control Sleep Mode sama seperti solder sebelumnya, dan juga support dengan quick charger. Berarti pakai USB Type-C ini dia pakai yang di 9 volt kalau nggak salah ya, saya nggak tahu juga. KC itu kan quick charger gitu. Kita coba buka. Oke, sini kita dapat semacam cara pakainya. Di dalamnya wes lumayan lengkap dalamannya. Kita nanti bahas yang ini. Ini dapat kabel-kabel seperti ini. Kalau di solder sebelumnya itu kita nggak dapat yang seperti ini ya. Kita nggak dapat kayak gini. Ini jepit buaya. Ini kayaknya untuk apa ya, groundingnya atau anti statik gitu mungkin kali. Ini dipasang di sini kalau nggak salah ya. Gitu kayaknya. Terus kita jepitin ke ground, lalu ini kita pasangin ke grounding soldernya. Jadi biar maksudnya pada saat kita nyolder itu tegangan yang nggak kita inginkan, tegangan entah itu statik atau tegangan apa gitu, nggak kena rangkaian yang kita solder gitu. Jadi aman. Ini spiral dan bisa dimelarin. Jadi ya bagus lah ya. Kalau solder sebelumnya kita nggak dapet. Terus kabel Type-C. Wah, ini Type-C lumayan nih. Bahan kabelnya silikon. Silikon anti panas gitu ya. Ya untuk kabel solder wajar sih, kabelnya kualitasnya lebih bagus daripada charger biasa. Oke. Coba kita lihat apa soldernya cuma Type-C aja ya, karena adaptornya kita dapat ternyata. Karena di solder sebelumnya saya nggak dapat adaptor ya. Yang tipe TS80P ini ternyata dapat adaptor, teman-teman. Ini ya keterangannya. Waduh, nggak bisa kelihatan nih. Keterangannya itu bisa sampai di 18 volt. Quick chargernya nih, saya nggak tahu nanti apakah benar dia di 18 volt
Karena tadi kan keterangannya max 12 volt gitu ya. Iya, 45 watt. 45 watt apa namanya? Daya maksimumnya. Ini kalau kita lihat apa namanya? Bentuk chargernya ini kayak charger MacBook gitu nggak sih? Ini solid ya, solid, bener-bener kayak padat di dalamnya, nggak ringan-ringan kayak charger abal-abal gitu. Pernah nggak sih beli charger? Dia ringan banget, nggak sesuai dengan ukurannya gitu. Tapi ini padat dan berat. Saya rasa ini bisa kita pakai untuk, oh enggak. Output, oh bisa. Ini kita bisa pakai charger HP juga karena dari keterangannya saya baca DC 5 voltnya 3 ampere. Kalau dia quick charger 9 voltnya 3 ampere juga. Terus kalau 12 voltnya 3 ampere, 15 volt 3 ampere, 20 volt. Oh, dia support 20 volt juga di 2,5 ampere. Jadi multifungsi nih, multifungsi. Apakah kita bisa ngecas laptop? Karena laptop saya yang Asus itu ada Type C-nya, ngecas di Type C kayaknya bisa deh nih. Jadi nggak tahu ya, nggak berani saya juga. Yang jelas kita dapat chargernya. Terus di bagian dalam sini nggak ada apa ya, nggak ada apa. Jadi saya minggirin dulu boxnya. Ini cuma dapat kunci L. Kunci L-nya ini seperti yang saya katakan tadi, kunci L-nya untuk memasang ujung soldernya. Nggak ada pun sebenarnya nggak masalah sih, karena saya sudah punya kunci L seperti ini ya. Nih, yang kecil kayak gini. Oke, sekarang langsung aja kita ke soldernya. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, soldernya ini rasa-rasanya kayak obeng biasa nggak sih? Bentuknya kayak obeng gitu ya. Ini kita keluarin dulu soldernya. Ini kontrolernya. Rasa-rasanya ini kayak obeng. Cuman teman-teman jangan keliru ya. Bagian atasnya itu ternyata yang ini, yang kayak ini kayaknya obengnya, ini pemuternya gitu kan. Padahal sebenarnya bagian atasnya adalah bagian ujung soldernya adalah yang ini. Dan juga ada LCD-nya. LCD-nya sudah OLED, saya yakin ini sudah OLED. Lalu di sini konektor untuk Type C charger powernya. Nah, di sini tertulis 12 volt maksimum. Jadi mungkin saya pikir charger yang diberikan ini dia akan otomatis menyesuaikan, dia berkomunikasi terhadap ini dan dia akan keluar tegangan 12 volt gitu. Jadi kalau kita beli perangkat yang mungkin support 20 volt, dia juga berkomunikasi, yang dikeluarin adalah tegangan 20 volt. Nah, pasti seperti itu. Lalu untuk ujung soldernya, oke, kita taruh dulu. Nah, banyak teman-teman yang nanya gitu ya, ujung soldernya kalau rusak gimana? Ini sebenarnya banyak juga yang jual, kita tinggal searching aja dengan brand Miniware. Ujung soldernya ini banyak yang jual, tapi sesuai dengan pengalaman saya di solder yang sebelumnya, ujungnya itu awet banget, nggak kayak ujung-ujung solder biasa gitu ya. Jadi kan ada brand-brand solder biasa, itu ujungnya cepet banget tumpul atau keropos gitu ya. Di solder saya yang lama, Miniware itu bukannya keropos, tapi karena sering jatuh dia patah. Dia ujungnya malah patah, bukan keropos gitu. Ini bagus, build quality untuk ujung solder aja bagus banget. Dan konektornya kayak konektor audio ya. Ini coba kita lihat. Ini masukinnya gampang banget, nggak ada apa, cuma tinggal colok gini aja. Ups. Oh, kalau nyopot kita bisa gini, kayak di kokang tuh, kita tinggal copot. Tapi kalau masukin dia bakalan ngunci. Nah, ini dia bakalan kayak ngunci gitu ya. Oke, terus nyopotnya baru kecopot, masang. Jadi nggak takut dia jatuh. Kita kibas-kibasin juga dia nggak jatuh. Bagus, lumayan sih. Megangnya lo kayak pulpen teman-teman. Ini ya, soldernya kecil banget, megangnya kayak pulpen. Ujungnya kalau saya yang biasa nyolder ukuran kecil, ini misalkan
Ini ya, ini Insta1 X2. Ini kalau kita pakai mikroskop, ujungnya ini ya bisa nyolder yang kecil-kecil ini. Ini kamera Insta360. Ini kalau kita solder ya masih bisa kecil-kecil. Ya. Nah, kunci L-nya ternyata untuk masang groundingnya, itu masang grounding kabelnya, kabel anti statiknya gitu kali ya. Tapi saya nggak bakalan pasang dulu, saya akan coba nyalakan dulu ya. Tapi saya perlu power ya, saya perlu power. Coba kita akan colok powernya. Ini kita pasang di sini. Ini agak apa memang kayak gini ya? Coba kita coba. Klik sih, tapi dia nggak begitu masuk bener gitu ya. Nah ini plastiknya kita geletekin dulu. Ya, ini boleh seru ya. Langsung kita colok dan tes timah apakah bisa langsung meleleh timahnya ya. Ini kita colok. Sorry, colokannya agak sedikit burik nih. Colok di sini. Kita lihat, colok. Wah, mantap, langsung nyala versi 1 heating. Wah, langsung heating teman-teman. Kalau ke kiri dia setting, ke kanan apa nih? Oh, wow, mantap. Kita bisa tahu suhunya. Mantap nih, kita bisa tahu suhunya nih. Langsung keluar asap ujungnya. Standarnya dia disetting di 300 derajat. Wah, ini kayaknya bisa kita setting lagi. Oh ya, benar. Tegangannya di 12 volt, teman-teman. Ini ya. 12 volt. Kalau kita pencet tahan. Oke. Ternyata kita bisa ubah suhunya dari 300 volt ini menjadi Oh, ini sudah ada pilih-pilihannya. 200 derajat. Oh, enggak. Restore default, tegangan, show tipe, lo apa nih sih? Hand RH apa sih? Suhunya off volt di 13. Oh, kalau over voltage dia bakalan mati sendiri ya. Power 35. Oh, powernya pun 35 watt bisa diatur. Sleep time. Nah, sleep time ini kalau nggak dipakai atau kalau nggak bergerak soldernya, dia bakalan mati sendiri soldernya. Nah, itu bagus banget. Ini kita coba. Nah, kayaknya biarin aja deh. Ya, kita coba timah. Mana nih? Oh, masih dalam mode setting, kayaknya nggak bisa. Ini masih heating lagi. Heating. Oke, dari pertama kali heating cuma beberapa detik, apakah bisa langsung? Bisa langsung. Nah teman-teman, jadi dari pertama dinyalakan itu dia suhunya langsung 300 dalam hitungan berapa detik aja. Ini kita lihat ya, baru saya hidupin. Nah ini jadi pada saat kita nyalakan itu dari 0 sampai ke 300 derajat itu nggak sampai 10 detik pun nggak sampai ya. Dia sudah langsung panas nih suhunya. Dan tadi juga saya sudah dapat tes solder. Suhu 300 derajat itu udah paling cocok untuk kita nyolder di atas PCB nih. Langsung dia bisa nempel dengan bagus. Timahnya pun juga mateng. Nih ya. Mengkilap ya, mungkin di kamera kurang begitu jelas ya. Tapi seperti itu ya. Karena ujungnya ini ukurannya dia kecil, jadi kalau seandainya kita perbaikan HP atau perbaikan apa gitu yang kecil-kecil di dalam mikroskop kita lihat, itu bisa pakai solder ini. Karena memang solder saya yang sebelumnya juga saya pakai untuk nyervis benda-benda yang kecil-kecil seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan tes untuk standby-nya. Apakah standby-nya dia nanti pada saat kita pegang soldernya itu bisa mengembalikan dia ke 300 derajat dengan cepat. Ini kita coba taruh ya.
Ini masih 300 derajat dan kita akan coba tunggu dia sampai standby. Mungkin videonya akan saya potong. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya di buku manualnya, kalau dia standby mode, maka dia tegangannya akan menjadi 5 volt. Tapi kalau nanti kita pegang soldernya, dia bakalan balik lagi ke 12 volt gitu. Jadi nggak selalu 12 volt ya. Jadi nggak selalu di tegangan yang besar dia keluar adaptornya gitu ya. Dan suhunya itu ternyata bisa diatur 100 sampai 400 derajat. Tapi tadi di 300 derajat aja dia sudah lumayan untuk nyoldernya. Kalau di solder sebelumnya yang merek Miniware juga ini, itu saya setel di 350 derajat. Karena ya 350 derajat untuk TV itu masih bisa masuk lah ya. Tapi kalau untuk mainboard HP atau mungkin yang kecil-kecil itu di 300 saja udah cukup, karena lebar pad komponennya itu lebih kecil. Ini kita tunggu. Nah, suhunya sudah mulai turun, teman-teman bisa lihat. Ini masuk ke fase standby. Jadi kalau beberapa menit, 3 menit kita nggak pakai soldernya, dia akan masuk ke mode standby, biar nggak ngabisin listrik gitulah ya. Dan dia soldernya jadi dingin. Nggak dingin-dingin banget, sekarang turun ke 200 derajat dulu gitu. Nanti lama-kelamaan dia bakalan mati. Atau 5 volt, nggak panas sama sekali. Tapi ini kan udah 200 volt nih, 200 volt, 200 derajat. Ini turun terus nih sampai dia 0 atau dingin dan bisa kita pegang. Tapi masalahnya begitu saya pegang dia akan instan langsung ke 300 derajat. Ini kita coba ya. Saya ambil. Ini pada saat saya ambil, bentar. Suhunya langsung aja, nggak sampai 5 detik dia langsung di 300 derajat teman-teman. Jadi bisa langsung dipakai, nggak harus nunggu lagi. Nih, langsung dia meleleh. Kalau solder-solder biasa itu kan kita colok, kita tungguin dulu gitu ya. Jadi ini bikin pekerjaan tambah cepat gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau teman-teman tertarik ya, solder seperti ini, mungkin kalau saya linknya ada, saya taruh di keterangan video. Silahkan dibeli solder seperti pulpen ini. Semoga aja bermanfaat video reviewnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.